Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Film ini merupakan seri kedua, atau kelanjutan dari film sebelumnya. Balapan dilakukan di jalanan umum, tentu dengan aturan-aturan aneh yang sebelumnya disepakati. Hal itu menjadikan balapan lebih menegangkan, apalagi ketika ada kejadian lain di luar prediksi. Di kota ini, terdapat seorang pengusaha sekaligus mantan pembalap, bernama Gu Hai. Anak buahnya yang bernama Lin Xiao ditangkap, karena ingin melarikan diri sambil membawa uangnya. Namun yang paling penting adalah, dia juga membawa seluruh catatan keuangan dari bisnis kotornya. Walaupun Gu Hai dan anak buahnya sudah menyiksanya berkali-kali, orang itu tidak mau mengatakan, di mana dia menyembunyikan semua barangnya. Gu Hai yang terkenal licik, mengetahui bahwa Lin Xiao memiliki adik perempuan. Dia mengutus anak buahnya yang bernama Pang Xi untuk menangkapnya, agar Lin Xiao mau mengatakan semuanya. Di lain tempat, Ching Hao, tokoh utama dalam film ini sudah menjadi seorang raja drift. Temannya yang bernama Xiao Fei hobi untuk taruhan, sehingga meminta tolong pada Ching Hao untuk mengikuti sebuah balap liar. Tentu hanya satu kali ini saja dia mau membantunya, dan tidak ingin berurusan dengan hal seperti ini lagi. Tanpa menunggu lama, keempat pembalap langsung memacu mobilnya. Ching Hao dengan mobil birunya langsung berada di depan, untuk menguasai keadaan. Seorang pembalap wanita di sana tidak menyerah begitu saja, dan berusaha untuk menyalipnya. Tentu saja Ching Hao tidak akan menyerahkan posisinya begitu saja, apalagi skill balapnya di atas rata-rata. Satu mobil sudah gugur, dan sekarang tinggal 3 lagi yang masih bersaing. Ada kesempatan, mobil putih yang ada di belakang mencoba menyalip wanita itu. Namun dengan cepat, wanita itu mampu mengunggulinya lagi, bahkan sampai membuatnya terhenti. Kini balapan menyisakan 2 orang, dan mereka bersaing sengit untuk saling mendahului. Tidak ada yang mau mengalah, sehingga pemenangnya masih belum bisa dipastikan. Tiba-tiba muncul sebuah truk, yang membuat wanita itu menurunkan kecepatannya. Berbeda dengan Ching Hao, yang malah nekat menambah kecepatannya. Wanita itu pun mengikutinya dari belakang, dan ingin mengambil resiko yang sama. Tepat sebelum truk itu melintas, mereka berhasil melewatinya lebih dulu. Kini Ching Hao yang berada di depan tidak tergoyahkan, sehingga dia berhasil memenangkan balapan ini. Xiao Fei adalah orang yang paling bahagia di sini, karena menang taruhan. Pembalap wanita yang kala itu juga penasaran dengan Ching Hao, kemudian menghampirinya. Dia bernama Lin Yao, yang merupakan pembalap tercepat di jalan ini. Dia pun ingin menantang Ching Hao kembali, namun ditolak. Selain lebih memilih karir balapan profesionalnya, dia juga takut dengan pacarnya, karena sebelumnya merahasiakan balapan ini. Ketika menelponnya, tanpa sengaja Ching Hao melihat gerombolan orang mendatangi Lin Yao. Ternyata dia adalah adik dari Lin Xiao, dan gerombolan itu adalah anak buah dari Gu Hai yang ingin membawanya. Lin Yao pun langsung lari menjauh, sampai-sampai harus dibantu Ching Hao untuk bersembunyi. Niat baik darinya itu memang tulus. Namun kejadian inilah, yang akan membuatnya terseret masalah yang lebih besar. Saat ini, Ching Hao sudah berpacaran dengan Wan Ting, wanita ceria yang membuatnya jatuh hati. Dia adalah adik dari pemilik tim dan juga bengkel di sini, yang bernama Zi Hao. Hubungan mereka semua sangat harmonis, terlebih karena tingkah Wan Ting yang kadang menggemaskan. Saat ini dia sedang mencari Ching Hao, yang ternyata sedang pergi mengurus balapan profesionalnya. Apalagi satu persatu karyawan di sini meminta cuti, membuatnya bisa mati kutu karena ditinggal sendiri. Di lain tempat, Lin Yao kaget, melihat kamarnya sudah berantakan. Ternyata ini adalah ulah dari Gu Hai, untuk mencari barang yang disembunyikan Lin Xiao. Dia pun mengirimkan foto dari kakaknya, dan menyuruhnya untuk datang menemuinya. Tanpa diketahui Gu Hai, tiba-tiba Lin Yao mendapatkan paket dari kakaknya, yang di dalamnya terdapat cincin beserta kunci mobil. Bingung dengan semua ini, terpaksa dia harus datang ke sana. Kembali ke bengkel, Ching Hao menunggu Wan Ting di suatu tempat. Tiba-tiba muncul orang mengenakan pakaian Mickey Mouse, yang mencoba mengganggunya. Ternyata orang itu adalah Ching Hao, yang ingin memberikan kejutan, pada hari ulang tahun Wan Ting saat ini.
Sialnya semua temannya datang lebih cepat, sebelum Qing Hao memberikan kejutan yang sebenarnya, yaitu melamar Wan Ting. Selanjutnya mereka semua pergi ke tempat karaoke, untuk mengadakan pesta. Qing Hao sudah kehilangan ide, untuk melamarnya. Xiao Fei sampai membantunya, sehingga Wan Ting kemudian mendekat. Makin gugup, Qing Hao tidak bisa berkata-kata, dan malah keluar. Di depan cermin, dia mencoba untuk berlatih dahulu. Dia tidak ingin salah dalam pengucapan, yang mungkin akan mengacaukan semuanya. Tanpa disangka, tempat itu juga adalah tempat bertemunya Lin Yao dengan Gu Hai. Jika ingin kakaknya dilepaskan, dia harus menyerahkan barangnya yang disembunyikan. Tentu saja Lin Yao bingung, dan tidak mengerti apa yang dibicarakan. Karena pembicaraan ini menemui titik buntu, Gu Hai pun memaksa Lin Yao untuk ikut dengannya. Sialnya, ketika keluar rombongan itu menyenggol Qing Hao, yang membuat kotak cincinnya terjatuh. Menyadari itu adalah gerombolan yang mengejar Lin Yao kemarin, Qing Hao tidak ingin bersikap ramah kepadanya. Perkelahian itu membuat kotak cincin dari Lin Yao ikut terjatuh, di samping milik Qing Hao. Keributan semakin besar, karena teman dari Qing Hao langsung keluar membantunya. Tiba-tiba muncul Zi Hao, yang ternyata mengenal Gu Hai. Namun bukan sebagai teman, tetapi sebagai saingan balapannya dahulu, maupun dalam bisnisnya. Melihat itu, Gu Hai tidak ingin memperpanjang masalah ini. Kesempatan itu dimanfaatkan Lin Yao untuk kabur dari sana, sebelum Gu Hai kembali membawanya. Sialnya, kotak cincin yang terjatuh sebelumnya tertukar, dan saat ini Qing Hao panik mengetahuinya. Ingin merahasiakan dari Wan Ting, dia pun menyembunyikannya ke dalam jaket. Wan Ting merasa cemburu, karena merasa bahwa Qing Hao mengenal wanita yang barusan diselamatkan. Dia pun semakin kesal, dan tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Namun semua itu berubah, ketika dia melihat kotak cincin yang disembunyikan Qing Hao sebelumnya. Dia langsung berubah menjadi sosok gadis yang paling bahagia, dan malam itu menjadi salah satu malam terindahnya. Pagi harinya, Gu Hai tiba-tiba datang mengunjungi bengkel milik Zi Hao. Alasannya datang ke sini, adalah ingin menjalin kerja sama bisnis. Tentu Xiao Fei yang menyukai uang, tertarik dengan penawarannya. Namun, Zi Hao menolaknya. Karena dari dulu dia sudah mengetahui, bahwa barang darinya adalah barang ilegal. Dia tidak ingin bengkelnya mendapatkan masalah dengan pihak berwajib, dan lebih mengutamakan keselamatan pelanggannya. Karena prinsip mereka berbeda, mendengar itu Gu Hai langsung pergi. Zi Hao memperingatkan kepada semua, bahwa Gu Hai adalah orang yang sangat licik, baik di balapan maupun bisnis. Dia akan melakukan apa saja, demi meraih tujuannya. Mereka semua harus berhati-hati, dengan langkah dari Gu Hai setelah ini. Seperti yang dipikirkan, Gu Hai sudah memiliki rencana, supaya bisnisnya tetap berjalan. Dia pun ingin memanfaatkan keserakahan dari Xiao Fei, dan ingin menjebaknya. Saat ini, Xiao Fei sedang bersama dengan Qing Hao. Di sana Qing Hao meminta tolong padanya, untuk mencarikan keberadaan Lin Yao. Dia tidak memberitahukan alasannya, kalau cincin milik mereka berdua tertukar. Selanjutnya, Xiao Fei menuju ke tempat balapan sebelumnya, untuk mencari informasi. Orang asing di sana memberitahu, bahwa pemenang dari balapan ini sudah diatur. Mendengar bocoran itu, tentu jiwa taruhan dari Xiao Fei terbangun, dan malah ikut memasangnya. Apa yang diberitahukan itu benar, sehingga dia akhirnya menang besar. Tidak cukup di situ saja, Xiao Fei makin serakah, dan menambah jumlah taruhannya, dengan meminjam dari orang itu. Kali ini, apa yang dibayangkan tidak terjadi. Dia sadar bahwa dia baru saja ditipu, yang ternyata orang itu adalah salah satu anak buah dari Gu Hai. Dia pun langsung dibawa ke markasnya, karena hutang sebelumnya. Mengetahui Xiao Fei tidak memiliki uang, Gu Hai menawarinya sesuatu. Dia ingin menjual produknya di bengkel milik Zi Hao, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Xiao Fei menerimanya. Hari berikutnya, ternyata Lin Yao juga menyadari bahwa kotak cincinnya tertukar. Selama ini dia ingin menemui Qing Hao, tetapi selalu ada halangan. Karena barangnya tidak dia bawa, mereka pun akhirnya bertukar kontak untuk nanti saling menghubungi.
Sialnya ketika mengecek handphone Qing Hao, Wan Ting menghapus pesan yang baru saja masuk, karena terbakar api cemburu. Dia pun langsung menyuruh Qing Hao tidur di luar, tanpa menjelaskan apapun. Paginya, tanpa sengaja Qing Hao melihat berita kecelakaan di televisi. Dia mengingat betul, bahwa mobil itu adalah mobil yang sama ketika sedang bersama dengan Xiao Fei. Seketika Qing Hao berpikir, kecelakaan ini ada hubungannya dengan Xiao Fei. Saat ini Xiao Fei pergi ke tempat Gu Hai, dan ingin menghentikan kerjasamanya. Produk yang dia jual cacat, sehingga mengakibatkan salah satu pelanggannya kecelakaan. Namun karena Xiao Fei masih menanggung hutang yang banyak, Gu Hai meminta pertukaran yang setimpal. Yaitu, dia harus menyerahkan tangannya, sehingga hutangnya akan dia anggap lunas. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba Qing Hao muncul di sana. Dia ingin menolongnya, dengan membayar seluruh hutangnya. Namun karena jumlahnya sangat banyak, tidak ada cara lain, Qing Hao ingin mengajak Gu Hai balapan. Apabila menang, mereka harus menganggap hutang dari Xiao Fei lunas. Namun jika kalah, dia akan menyerahkan seluruh saham miliknya dan Xiao Fei, yang ada di toko dan bengkel Zihao. Taruhan ini sangat menarik, tentu saja Gu Hai langsung menerimanya. Wan Ting merasa, balapan ini sangat berbahaya dan di luar perhitungannya. Dia menyuruh Qing Hao untuk mundur, tetapi dihiraukan. Karena hanya cara inilah yang bisa dia lakukan, untuk menyelamatkan Xiao Fei. Untuk membedakan dengan balapan biasa, Gu Hai mengusulkan untuk menutupi mata mereka dengan kain, sehingga navigatornya lah yang memberikan instruksi. Qing Hao pun tidak takut, dan langsung menerima aturannya. Wan Ting yang sangat khawatir, memutuskan ingin tetap bersama Qing Hao. Senang dan sedih ingin dia lalui bersama, yang akhirnya membuat Qing Hao tidak bisa menolaknya. Kedua mobil sudah mempersiapkan diri. Ketika aba-aba diberikan, mereka langsung memacu mobilnya. Wan Ting tidak diam saja, karena dialah navigator dari Qing Hao, yang mengarahkannya terutama ketika sedang berbelok. Mobil milik Gu Hai, berhasil berada di depan. Qing Hao ingin menyalipnya, tetapi jalannya selalu dihalangi. Wan Ting hanya terdiam, karena seluruh arahannya berhasil digagalkan. Dengan instingnya, Qing Hao bergerak tanpa perintah, namun bisa membuat Gu Hai lengah. Kini mereka kembali sejajar, namun tidak dalam waktu yang lama. Ketika berbelok di tikungan, sialnya Qing Hao malah masuk ke dalam jalur yang berlawanan arah. Wan Ting semakin panik, sambil memberikan arahan agar tidak tertabrak. Untungnya, mereka bisa kembali masuk ke jalur sebelahnya, dengan aman. Memang pantas disebut Raja Drift, di setiap tikungan Qing Hao lebih cepat. Dia akhirnya berhasil kembali sejajar, dan bahkan mendahuluinya. Bukannya melawan, Gu Hai malah menurunkan kecepatannya. Ternyata inilah yang dia rencanakan, yaitu untuk menabraknya dari belakang. Mobil milik Qing Hao hilang kendali, kemudian terguling. Kecelakaan tersebut sangat parah, yang bahkan membuat Wan Ting tidak sadarkan diri. Qing Hao yang berhasil keluar, mencoba untuk menariknya. Karena jalanan sepi, tidak ada orang yang menolongnya. Satu-satunya harapan hanyalah Gu Hai, tetapi dengan tega dia langsung pergi meninggalkannya. Qing Hao hanya bisa berjalan, sambil meratapinya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Wan Ting yang ada di sisinya. Setelah beberapa jam, Zihao mendapatkan kabar kecelakaan itu. Saat ini Wan Ting sedang menjalani operasi, karena keadaannya kritis. Tentu dia menyalahkan Qing Hao, karena tidak bisa menjaga adiknya dengan benar. Qing Hao pun diusir, dan langsung pergi sambil terdiam. Semua ini, terjadi karena kesalahan awal yang dibuat Xiao Fei. Dan karena itu, kini hubungan mereka semua menjadi berantakan. Lin Yao yang terus mencarinya, semenjak pesannya dihapus oleh Wan Ting, melihat kejadian itu. Dia pun terus mengikuti Qing Hao, yang terlihat putus asa. Melihat kondisinya itu, dia merasa kasihan. Dia membawanya ke hotel yang dia tinggali. Dia hanya bisa bersabar, sampai kondisi dari Qing Hao kembali normal. Esok harinya Qing Hao kaget, kenapa dia bisa berada di sini. Lin Yao menjelaskan semuanya, yang tentu saja Qing Hao tidak bisa mengingatnya. Langsung saja,
Lin Yao menanyakan soal kotak cincinnya. Qin Hao penasaran, kenapa anak buah dari Gu Hai sebelumnya mengincarnya. Lin Yao pun menceritakan masalahnya, sampai dengan cincin itu, yang merupakan petunjuk untuk menemukan apa yang Gu Hai cari selama ini. Tidak menunggu lama, Qin Hao langsung mengambil dan memberikannya. Di bagian dalam cincin itu, ternyata terdapat sebuah simbol dari sekolahnya ketika masih kecil. Di tempat itulah, dari kecil kakak dari Lin Yao selalu melindunginya ketika dibuli. Tempat itu kini sudah menjadi gedung parkiran, dan mereka harus menemukan petunjuk lainnya. Karena masalah ini sudah melibatkannya, Qin Hao ingin ikut membantunya. Mereka pun langsung melihat di setiap sudut parkiran, untuk mencari petunjuk. Usahanya tidak sia-sia, karena simbol yang sama akhirnya berhasil ditemukan. Kunci mobil, yang sebelumnya dikirim melalui paket, merupakan kunci untuk membuka mobil yang ada di depannya. Di dalamnya terdapat banyak uang, beserta flash disk, yang berisi laporan keuangan bisnis kotor dari Gu Hai. Ketika akan pergi, ternyata selama ini mereka dibuntuti oleh pangsi. Melihat orang sebanyak itu, tentu saja mereka berdua langsung lari. Tiba-tiba terdapat sebuah mobil menerobos, yang ternyata di dalamnya adalah Xiao Fei. Dia ingin menyelamatkan mereka berdua dari kejaran gerombolan itu, apapun yang terjadi. Karena mobilnya sudah rusak, mereka pun langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada pilihan lain, mereka langsung melewati gang sempit agar bisa mengecohnya. Namun usahanya itu sia-sia, karena jalan yang dilewatinya ternyata tertutup pagar. Selagi mereka berdua menahan gerombolan itu, Lin Yao mencoba untuk membukanya. Usahanya itu berhasil, sehingga mereka bisa segera pergi. Untuk bisa memastikan mereka berdua kabur dengan selamat, Xiao Fei ingin menahan gerombolan itu di sini. Setidaknya ini yang bisa dia lakukan, untuk menebus kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Paginya di rumah sakit, Gu Hai sudah ada di sana. Dia memberitahukan pada Zihao, taruhan dari anak didiknya sebelum kecelakaan. Dengan ini dia sudah memiliki saham di bengkel miliknya, sehingga bisa menjual barang, sesuai dengan penawarannya dahulu. Zihao sudah bisa menebak, semua ini dia lakukan hanya untuk menguasai bengkelnya. Bahkan saat ini, bengkel itu sudah diobrak-abrik anak buahnya. Mereka mencari Qin Hao dan Lin Yao, yang saat ini sedang melihat rekaman terakhir dari kakaknya, dan juga laporan keuangan dari Gu Hai. Karena saat ini Gu Hai masih menahan kakaknya, mereka berdua tidak bisa gegabah melaporkannya pada polisi. Mau tidak mau, mereka berdua akan pergi menemuinya, sambil membawa barang yang dia inginkan. Xiao Fei yang sebelumnya membantunya, saat ini juga ikut ditangkap. Mereka pun langsung memberikan tas berisi uang itu, beserta flash disk laporan keuangannya. Karena permintaannya sudah dipenuhi, mereka ingin kedua orang itu dilepaskan. Namun Gu Hai yang terkenal licik, tentu saja mengingkari janjinya. Semua boleh pergi, tetapi tidak untuk kakak dari Lin Yao, karena sudah mengkhianatinya. Sifat kejam dan licik seperti inilah, yang bisa membuatnya terus hidup sampai saat ini. Sudah memperkirakan akan terjadi, mereka berdua mengancamnya dengan menawan salah satu anak buahnya. Qin Hao juga ingin menuntaskan masalahnya, yaitu dengan sekali lagi melakukan balapan. Tentu dengan tidak adanya taruhan yang diberikan, Gu Hai menolaknya. Tiba-tiba, Zihao muncul di sana, dan ingin mempertaruhkan bengkelnya pada balapan ini. Bagi yang menang, akan mendapatkan bengkel, ditambah kakak dari Lin Yao. Mendengar itu, barulah Gu Hai tertarik, dan menerima tantangannya. Balapan akan dilaksanakan minggu depan, dan mereka semua boleh pergi untuk mempersiapkan diri. Di bengkel, Zihao sudah mengerti semua permasalahan yang ada. Semua yang Qin Hao lakukan untuk Wan Ting sudah benar, dan dia akan merasa senang jika bisa menemuinya kembali. Walaupun belum bisa bergerak, kini Wan Ting sudah sadar. Di momen itu, akhirnya Qin Hao mengutarakan perasaan terdalamnya. Dia melamar Wan Ting, dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Baik senang maupun sedih, akan selalu mereka lalui bersama. Mendengar itu, Wan Ting tampak terharu, akhirnya keinginannya selama ini terpenuhi. Kini, saatnya bagi Qin Hao untuk fokus mempersiapkan balapannya.
Menyadari kemampuan hebat dari Gu Hai, mobil miliknya perlu ditingkatkan. Mereka semua bahu-membahu memodif mobil itu menjadi versi yang lebih hebat. Untuk berlatih, Lin Yao akan membantunya dengan seluruh kemampuannya. Dengan guru yang selalu mengajarinya, ditambah teman yang bisa mengadu skillnya, kini dia semakin percaya diri dengan kemampuannya. Akhirnya waktu yang sudah ditunggu sudah tiba, yaitu balapan antara Ching Hao dengan Gu Hai. Semua sudah memasuki mobilnya untuk bersiap. Dan ketika aba-aba diberikan, kedua mobil langsung melaju dengan kencang. Jalan itu penuh dengan tikungan, sehingga kemampuan dari pembalapnya menjadi faktor paling utama. Ching Hao yang ada di belakang terus membuntutinya, dan terus memperpendek jarak dengannya. Namun Gu Hai juga adalah pembalap yang hebat, sehingga selalu bisa menutupi ruang, agar Ching Hao tidak bisa menyalipnya. Berkali-kali terus mencoba, tetapi dia tidak menemukan celah sedikit pun untuk bisa menyalipnya. Bahkan Gu Hai memiliki rencana licik, yaitu membiarkan Ching Hao menabrak tumpukan pasir yang ada di depannya. Beruntung dia masih bisa mengendalikan mobilnya, sehingga balapan terus berlangsung. Di tikungan beruntun, akhirnya kemampuan dari Ching Hao sebagai Raja Drift mulai terlihat. Dia berhasil menyalipnya, dan akhirnya berada di depan. Seperti balapan sebelumnya, lagi-lagi Gu Hai berniat menabraknya dari belakang. Namun, Ching Hao sudah menduganya, sehingga dia bisa memutar mobilnya dengan cepat. Dia bahkan bisa berjalan mundur, dan tetap di depan. Melihat itu, Gu Hai ingin sekali lagi menabraknya. Tetapi kali ini dia tidak menduga, bahwa Ching Hao juga sudah menunggu momen ini. Mendadak dia berhenti, sehingga mobil dari Gu Hai langsung terjungkal. Walaupun dengan luka yang cukup banyak, dia masih bisa selamat. Setidaknya ini adalah balasan untuknya, karena telah menyebabkan Wan Ting terluka. Polisi juga sudah datang, karena menerima laporan keuangan dari bisnis kotornya. Kini dia harus menjalani semua hukumannya, atas semua tindakan yang sudah dia perbuat. Beberapa bulan kemudian, Wan Ting sudah bisa dibawa keluar. Keceriaannya sudah kembali, begitu juga dengan rasa cemburunya, ketika Lin Yao datang menyapa. Namun perasaan inilah yang selalu membuat mereka bisa bersama, untuk selama-lamanya. Jangan mencoba bertaruh, dari sesuatu hal yang tidak kamu miliki. Apabila kalah, semuanya bisa menjadi berantakan. Bukan hanya pada dirimu sendiri, namun juga akan berimbas juga pada orang lain di sekitarmu. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.